Gimana anak-anak, sudah ketemu semua? Iya, kita hari ini belajar bagaimana cara menyajikan cerita fantasi. Iya, dibuka semua ya buku paketnya halaman 73. Sudah dibuka semua? Iya. Nah, hari ini kita akan membahas langkah-langkah yang digunakan dalam menyajikan sebuah cerita fantasi. Di buku paket kalian sendiri sudah tertera beberapa langkah yang disitu akan mempermudah kalian nanti dalam menyusun sebuah cerita fantasi. Yang pertama ada merencanakan cerita. Betul. Nah, di merencanakan cerita ini nanti masih dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Coba yang pertama apa? Iya, betul. Menemukan ide kepenulisan. Kenapa ide kepenulisan itu ditaruh di langkah yang pertama? Ada yang tahu? Iya, karena ketika kita ingin membuat sebuah karya atau cerita fantasi, hal yang paling penting untuk diperhatikan yang pertama kali adalah ide. Karena ide nanti mempengaruhi kerangka cerita kalian, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menemukan ide? Ayo, ada yang tahu bagaimana cara menemukan ide? Betul. Jadi cara menemukan ide antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda-beda ya nak ya. Karena ide itu bisa muncul dari mana saja. Contohnya ketika kita mengamati objek sekitar, ketika kita mengamati lingkungan, nanti bisa saja ide itu muncul dari hal-hal yang kita amati di sekitar kita. Ataupun ketika kita melihat film, kemudian menonton video. Nah, nanti kita bisa mendapatkan sebuah referensi di situ, yang mana referensi tersebut dapat digunakan sebagai ide, salah satu ide dalam membuat cerita fantasi, seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, ibu lanjutkan. Yang nomor 2, apa di situ langkah yang kedua bunyinya? Iya, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Nah, jadi selain kita dapat dari menonton film, melihat objek sekitar, kita juga bisa mendapatkan ide cerita dari menggali apa yang ada di buku cerita. Nah, bukan hanya buku cerita aja, tapi kalau kalian membaca buku ilmiah, misalkan tentang dinosaurus. Nah, dari buku-buku kayak gitu, seperti itu, kalian bisa memfantasikan. Misalkan kalian bertemu dengan dinosaurus yang besar. Kalian bisa menceritakan kalau kalian dikejar-kejar sama dinosaurus, kemudian kalian digigit. Nah, itu bisa jadi salah satu ide kalian dalam membuat cerita fantasi. Nah, itu adalah gunanya kalian sering baca buku. Gak hanya buku cerita, kalian bisa baca buku ilmiah, misalkan tentang fenomena masa kini, contohnya hujan. Misalkan nanti kalian fantasikan hujan itu turun, kemudian ada pelangi, di ujung pelangi ada bidadari. Nah, itu juga bisa jadi salah satu referensi ide cerita fantasi. Begitu ya anak-anak ya. Di sini ada yang tanyakan? Belum. Baik. Nah, itu yang nomor 2, langkah yang kedua. Sekarang kita akan membahas langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang nomor 3, di sini ada membuat rangkaian peristiwa. Nah, di langkah yang nomor 3 ini, kalian mulai mengembangkan ide cerita kalian. Dari yang pertama hanya satu kalimat atau 2 kalimat saja, kalian buat menjadi beberapa kalimat yang di situ nanti tetap mengacu atau tetap berpedoman terhadap ide yang kalian buat. Jadi nggak boleh sampai keluar dari ide yang kalian buat pertama kali, seperti itu. Nah, contohnya nih, ide yang kalian buat seorang tokoh utama yang dia merupakan anak yang pemalas, suka bolos, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah belajar. Dia bertemu dengan seorang pahlawan di masa lalu. Itu, misalkan kalian mengambil ide cerita itu. Kemudian temanya apa? Temanya adalah jadilah anak yang rajin.
misalkan seperti itu. Nah, dari rangkaian peristiwa itu kalian bisa mengembangkan menjadi beberapa poin-poin. Yang pertama, misalkan si tokoh utama ini ketika disuruh guru tidak pernah menurut. Ketika ada tugas dia tidak pernah mengerjakan. Itu poin pertama. Nah, kemudian guru tersebut menghukum anak ini, si tokoh utama ini, agar dia membersihkan perpustakaan misalkan. Nah, di perpustakaan dia melihat banyak sekali buku yang berceceran, berantakan. Dia malas. Awalnya dia ingin kabur, kemudian ketika dia mau keluar dari perpus, dia melihat sebuah buku judulnya Jenderal Sudirman. Dia melihat buku itu, kemudian akhirnya dia tertidur dan akhirnya dia bermimpi bertemu dengan Jenderal Sudirman. Udah beberapa rangkaian kan itu ya. Nah, ketika dia bertemu dengan Jenderal Sudirman, dia terkejut. Aku di mana ini? Ini bukan tempatku. Tadi aku bukan di sini. Seperti itu. Kemudian Jenderal Sudirman datang. Kamu tidak boleh malas. Dengan suara yang menggelegar. Dia datang, ujuk-ujuk tiba-tiba datang menghampiri si anak ini. Anak ini terkejut. Bapak siapa? Kenapa Bapak tiba-tiba memarahi saya? Istilahnya gitu ya. Nah, dari situ terjadilah dialog yang bisa kalian kembangkan nanti, yang intinya Jenderal Sudirman ini itu menasehati agar si anak ini segera sadar untuk tidak membangkang apa yang diperintahkan guru, orang tua, dan tidak boleh bermalas-malasan seperti itu. Nah, akhirnya setelah dia terbangun dari mimpinya, dia mulai sadar. Dia tidak mengulangi kesalahannya yang lalu dan dia mulai rajin mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu merupakan contoh rangkaian peristiwa yang bisa nanti kalian kembangkan dari ide yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Baik, nah rangkaian keempat yang berikutnya ada mengembangkan cerita fantasi. Nah, di mengembangkan cerita fantasi ini, setelah kalian dapat membuat rangkaian, kalian sudah dapat poin-poinnya. Setelah itu kalian tinggal menentukan nanti tokohnya itu siapa aja, tokoh utamanya tadi wataknya tuh kayak gimana, tokoh kemudian antagonis, kemudian protagonis, kayak seperti itu kalian tentukan, mulai kalian pikirkan, kemudian latarnya di mana aja, kemudian dialognya seperti apa. Nah, itu kalian mulai pikirkan di langkah yang keempat ini. Selain itu, yang paling penting di langkah yang keempat, kalian sudah mulai memikirkan judul. Kira-kira kalian mau pakai judul yang seperti apa yang dapat menarik orang lain untuk membaca cerita kalian, seperti itu. Karena terkadang orang-orang yang ingin membaca sebuah buku atau sebuah cerita itu melihat judul cerita kalian terlebih dahulu. Jika judul cerita kalian menarik, maka akan banyak yang membaca cerita kalian. Karena judul itu merupakan salah satu daya tarik dari sebuah cerita. Seperti itu ya. Baik. Dari penjelasan Ibu tadi, di sini apakah kalian sudah paham? Sudah paham? Baik. Berikutnya Ibu akan beri kalian tugas. Sudah disiapkan kan kemarin bahan-bahan yang Ibu suruh bawa hari ini? Pen, penggaris, dan juga kertas buffalo sudah ada semua. Nah, jadi nanti Ibu ingin kalian membuat ide cerita dan juga rancangan cerita fantasi kalian. Nah, sebelum itu Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk mengamati objek sekitar di lingkungan sekolah kita. Kalian boleh keluar, Ibu kasih waktu 10 menit aja.
Setelah 10 menit kalian sudah harus ada di kelas dan mengerjakan tugas kalian. Seperti itu ya. Paham? Ada yang ingin tanyakan lagi? Iya, nanti setelah rancangan kalian sudah jadi, sudah ada di kertas buffalo kalian, itu nanti silakan dikumpulkan ke meja ibu. Begitu ya anak-anak ya. Jadi jangan lama-lama, hanya 10 menit aja kalian ibu bolehkan untuk keluar kelas mengamati objek sekitar. Barangkali mungkin ada ide yang muncul dari lingkungan sekitar kita yang bisa kalian gunakan sebagai ide dalam menulis cerita fantasi. Seperti itu ya anak-anak ya. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, silahkan disiapkan bahan-bahannya, kemudian kalian bisa mulai mengamati lingkungan sekitar. Baik, kalau begitu 10 menit ibu mulai dari sekarang. Sudah selesai semua pekerjaannya? Ibu lihat ini sudah beberapa yang mengumpulkan. Nah, nanti yang belum bisa segera diselesaikan sebelum pulang sekolah. Ibu tunggu di meja ibu ya, di ruang guru. Nanti kalian bisa secara kolektif nanti salah satu menyampaikan ke ibu. Seperti itu ya, jadi nggak harus semuanya nanti dikumpulkan jadi satu dulu. Mengerti ya anak-anak ya? Iya, dan sebelum ibu tutup pelajaran, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait pelajaran kita hari ini, atau mungkin masih ada yang dibingungkan materi apa, langkah-langkah yang seperti apa yang mungkin kalian belum paham dari apa yang ibu jelaskan. Angkat tangan yang ingin bertanya. Iya, baik. Jadi cara menemukan ide itu nggak selamanya kita terpaku dengan objek sekitar aja. Jadi yang seperti ibu katakan tadi, kalau ide itu didapat dari menonton film, kemudian membaca buku, kemudian mengamati benda-benda sekitar. Nah, itu tergantung kreativitas kalian sendiri, tergantung fantasi kalian. Jika banyak dari kalian yang sering menonton film dan filmnya itu bergenre fantasi, maka kalian tidak akan susah untuk tidak perlu lagi mengamati objek sekitar, membaca buku, kan tidak perlu karena kalian sudah sering sekali menonton film. Nah, kalau kalian lebih sering membaca buku, kemudian sering membaca novel yang genrenya fantasi, atau sering membaca buku ilmiah, misalkan buku pahlawan, cerita-cerita zaman dahulu, itu juga bisa jadi referensi kalian. Jadi nggak selalu hanya melihat benda sekitar saja ya, karena banyak sebenarnya referensi-referensi yang bisa kalian gunakan dalam menggali ide untuk menyusun cerita fantasi seperti itu. Iya, sama-sama. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin tanyakan, jangan lupa nanti tugasnya secara kolektif dikumpulkan ke meja ibu sebelum pulang sekolah. Seperti itu ya. Baik.